warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 0779-PDTG-2023 tebing tinggi dengan terdakwa Wahyu Nugroho dan Muhammad Rizky Ridho akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana jaksa penasihat hukum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, sidang nomor 0779-PDTG-2023 Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi dengan terdakwa Muhammad Rizky Ridho dan Wahyu Nugroho pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam sekarang. Baik Yang Mulia, tugas khusus silakan terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan. Silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Pak Hakim, kami dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa 1, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda. Lanjut ke terdakwa 2. Nama saya Wahyu Nugroho, tanggal lahir saya 29 Mei 2006, umur saya 17 tahun, pekerjaan saya sebagai pelajar, agama saya Islam, Pak. Lanjut. Nama saya Muhammad Rizky Ridho, umur saya 17 tahun, tanggal lahirnya 13 November, pekerjaan saya sebagai pelajar, dan agama saya Islam. Mohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan suratnya. Baik Yang Mulia, surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0776-PDTG-2023 Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi dengan terdakwa Wahyu Nugroho dan Muhammad Rizky Ridho. Dakwaan bahwa terdakwa Wahyu Nugroho pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang berupa sabu-sabu seberat 25 gram. Bahwa terdakwa Muhammad Rizky Ridho pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Barat terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 25 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti Yang Mulia, tapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan saya ikut membeli barang tersebut. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat membeli barang tersebut bersama saudara Muhammad Rizky Ridho di rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silakan pindah ke samping penasihat hukum.
Persilakan saksi memasuki ruangan. Kepada para saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silakan tirukan lapor sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Saya selaku jaksa mengajukan pertanyaan saksi. Ya, silakan. Kepada saudari kita, apa Anda melihat kejadian tersebut? Saya melihat kejadian tersebut pada minggu lalu pukul 2 dini hari. Bisakah Anda melihat kronologisnya? Pada saat itu, saya ingin membeli makanan. Saya melihat ada sepeda motor di teras rumah Wahyu dan juga ruang tamunya menyala. Saya curiga, jadi saya mengintip. Ternyata di dalam ada Wahyu dan seorang temannya sedang mengonsumsi narkoba. Keesokan harinya, saya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Baiklah saudari Sita, terima kasih atas kesaksiannya. Anda diperbolehkan untuk duduk kembali ke kursi saksi. Saya memiliki saksi kedua. Silakan. Saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua. Ya, silakan. Kepada saudari Madia, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya tetangga Wahyu. Baiklah, silakan menyampaikan keterangan. Saya saat itu mengantarkan bingkisan karena ada hajatan di rumah saya. Saya menutup pintu tetapi tidak ada yang membuka. Saya lewat pintu belakang dan dari situ saya melihat banyak yang asing. Bagaimana barang tersebut? Barang tersebut menyerupai serbuk putih seperti garam. Apakah Anda merasa curiga dengan barang itu? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkannya ke pihak berwajib? Saya pikir barang tersebut seperti garam biasa, jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Saudara terdakwa, silakan kembali ke tempat yang disediakan. Jaksa penuntut hukum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan. Ya, ada yang mulia. Ini barang bukti sabu seberat 25 gram. Saudara Wahyu, silahkan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Dia yang mulia, tetapi sabu-sabu itu bukan milik saya. Lalu milik siapa? Sabu-sabu itu milik Rito. Saudara Ridho, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Ya yang mulia, saya mengakui kepemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukannya. Baiklah, saya tampung keterangan dari saudara Ridho dan Wahyu. Apakah dari pihak penasehat hukum ada yang ingin disampaikan? Saya akan mendatangkan saksi yang mulia. Baiklah, silakan dihadirkan. Saksi ketiga dipersilakan duduk di kursi interogasi. Silakan memperkenalkan diri Anda. Saya bawa Kusnanda, masuk di jalan kaki. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya anak dari pemilik kos yang ditempati oleh Pak Wahyu.
Baiklah, silakan memberi kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya untuk pergi ke kosan Pak Wahyu untuk menagih utang kosannya. Dan saya melihat pintunya terbuka dan saya panggil, tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk. Ketika saya masuk, saya melihat bungkusan seperti obat-obatan atau serbuk putih di meja. Saya tidak melihat ada orang dan akhirnya saya pulang. Ya, Selanjutnya apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apapun karena saya tidak tahu sebenarnya itu adalah narkoba. terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi Anda. Penasihat hukum, ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia, tetapi kami akan menghadirkan ahli laporan. Baiklah, silakan dihadirkan. Silakan memberi keterangan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil lab, Saudara Wahyu Nugroho tidak terbukti mengkonsumsi barang-barang tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Ya, Yang Mulia. Berarti benar bahwa Saudara Wahyu Nugroho tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Wahyu Nugroho melanggar pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidanakan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 800 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. Pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. 12 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1. Pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara Rizky Ridho melanggar pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
Bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Saudara penasihat hukum, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap saudara Wahyu Nugroho. Karena saudara Wahyu Nugroho hanya menanam ganja tetapi tidak mengkonsumsi sabu-sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri, persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedar dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil perundingan kami, menetapkan bahwa saudara Wahyu Nugroho dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan didenda paling sedikit 1 miliar. Dan kepada saudara Muhammad Rizky Ridho dinyatakan bersalah, dihukum selama 4 tahun dan didenda paling sedikit 800 juta. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0799-PDT-J-2023 Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi tanggal 11 November 2023. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.